Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah seri book club ke-6, yang mana pendongeng buku yang pertama, termasuk saya moderatornya, akan berbicara secara daring apa luring ya? Kalau online itu. Oke, secara online untuk Mbak Reginta Yasmin atau Dr. Reginta Yasmin, di tengah kesibukan beliau akan mendongengkan kita sebuah buku berjudul Education and Learning in the Early Islamic World, yang mana sebetulnya buku ini adalah kumpulan dari artikel ilmiah sejumlah 19 jurnal yang kemudian dikumpulkan dan diedit oleh Claude Gilliard dan dipublikasikan oleh penerbit Routledge. Jadi memang ini adalah sebuah buku akademik ya. Dan dalam seri The Formation of the Classical Islamic World. Dalam buku ini terbagi menjadi beberapa part, kalau nggak salah 5 part ya, Mbak Ginta ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dan Mbak Ginta nanti akan menjelaskan secara singkat masing-masing chapter tersebut sebelum akhirnya akan mencoba menjelaskan lebih dalam tentang chapter pertama dari bagian pedagogical tradition berjudul The Etiquette of Learning in the Early Islamic Study Circle, ditulis oleh Christopher Melcher. Untuk kesempatannya silakan Mbak Ginta, boleh dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Jadi tadi sama Mbak Mentor saya udah dijelaskan ya. Jadi latar belakang, jadi bukunya ada 19 jurnal. Sebenarnya ini menjawab mungkin keinginan dari Ignaz Goldheiser ya mengenai perlunya sumber-sumber untuk penelitian lebih lanjut sebenarnya mengenai sejarah pendidikan di awal Islam gitu. Jadi di sini waktunya itu sekitar dari tahun 300-an ya sampai 650-an. Dibagi menjadi 5 bagian. Mungkin nanti spill-nya singkat-singkat dulu ya. Jadi untuk bagian yang pertama itu tentang pedagogi ya, tentang pendidikan itu sendiri. Di sini ada 5 jurnal. Untuk jurnal yang pertama itu The Etiquette of Learning in the Early Islamic Study Circle. Jadi briefnya jurnal ini menjelaskan sebenarnya lebih ke prakteknya gitu ya pada saat pelajaran itu berlangsung, seperti pada saat itu mungkin lebih dominan pembelajaran itu adanya di masjid, duduknya melingkar gitu ya. Kemudian posisi gurunya itu lebih tinggi daripada muridnya, seperti itu. Kemudian ada adabnya, jadi walaupun seorang khalifah itu perlu bertanya pada gurunya, itu nanti khalifah itu menunggu ya sampai sang guru ini selesai mengajar, seperti itu. Nah kemudian ini teknis sekali ya, seperti pakaiannya kalau bisa berwarna putih, seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal sekali gitu ya, ini sudah ada istilahnya kalau kita mungkin pakem ya, yang sebaiknya guru maupun murid itu kerjakan ketika mereka berada dalam majelis ilmu, termasuk cara duduk gitu ya. Mungkin kita kalau dengerin di masjid ada yang ceramah, itu ternyata di chapter ini duduknya itu sebaiknya bersila, jadi kita nggak boleh tuh kakinya lonjoran terus ditumpangin gitu ya, 2 kaki. Nah itu nggak disarankan. Nah ini mungkin saya next langsung ke jurnal yang kedua tentang Muslim Education. Nah ini sebenarnya ditulis oleh Ignaz Goldheiser sendiri. Ya di sini poin penting yang saya jadi note gitu ya di awal itu bahwa pendidikan seorang anak itu merupakan tanggung jawab
ayahnya ya. Jadi di sini diceritakan secara sejarah ayah itulah yang nantinya mencarikan guru untuk anaknya seperti itu. Dan kemudian di sini ada kira-kira berapa tahun sih kita mulai apa ya, istilahnya menyekolahkan lah anak kita untuk di luar rumah gitu ya. Itu kurang lebih usianya 7 tahun. Nanti di jurnal berikutnya yang setelah ini ada ternyata usianya ada yang lebih muda gitu ya. Makanya mungkin di kita sekarang ada paut-paut yang usianya 4 tahun. Ternyata dulu di awal masa Islam itu juga ada yang murid muda ya, usia 4 tahun setengah itu sudah disertakan oleh ayahnya di majelis ilmu. Nah kemudian tentang materi ya, materi awal anak-anak itu pure untuk baca Al-Quran memang. Tapi di sini sepertinya tidak hanya ngaji-ngaji biasa ya. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk mengucapkan huruf atau kata yang benar gitu. Nah kemudian di sini ada tentang kafalah untuk guru gitu. Jadi sebenarnya dari awal saya juga ternyata guru yang mengajarkan Quran itu boleh ada kafalahnya, dan ini ditentukan kalau di jurnal ini ditentukan oleh para orang tua. Akan tetapi kalau misalnya gurunya punya inisiatif gitu ya, saya mau kasih minta harga seperti ini, itu juga dibolehkan ternyata. Nah kemudian yang dibahas lagi adalah anak perempuan itu diperbolehkan gitu ya untuk ikutan belajar, tapi memang sebaiknya kelasnya dipisah seperti itu. Jadi walaupun masih usia sekolah dasar itu tetap disarankan untuk dipisah seperti itu. Kemudian itu education for girl. Ini izin ya sambil ngintip-ngintip soalnya saya nggak ingat semuanya. Nah kemudian Silakan Mbak ada Gita, nggak apa-apa. ya, jadi ada suatu kewajiban dari guru. Jadi dari awalnya itu memang dibiasakan bahwa setiap guru itu hendaknya memperhatikan anak didik muridnya secara spesifik, dan harus apa ya, secara fair mengatakan secara jujur ke orang tua kalau misalnya ini anaknya emang belum belum sampai gitu. Nah di sini kalau dari jurnal ini saya dapat dapat insight lagi bahwa uh, tidak ada target yang harus sama untuk setiap anak gitu ya. Jadi nanti di jurnal yang keempat itu bahkan ujian anak itu akan boleh berbeda-beda gitu ya. Jadi Masya Allah, jadi setiap serta pendidik itu benar-benar mendapat perhatian khusus dari gurunya. Kemudian jurnal yang ketiga itu tentang some aspect of education Prince. Jadi ini tentang pendidikan anak-anak khalifah. Nah ini kalau yang secara umum untuk kurikulum itu akan sama ya, utamanya itu di Al-Quran. Kemudian yang kedua language, jadi bahasa. Jadi kalau diharapkan putra-putri kita ini menjadi orang yang, kalau di sini mungkin saya artinya yang biasa saja gitu ya. Ini tetap harus belajar bahasa yang baik, karena minimal apa yang mereka katakan atau nanti mereka tulis itu tidak tidak menyinggung orang lain gitu, dan tidak istilahnya tulisan-tulisan yang nanti akan dikeluarkan itu juga tulisan-tulisan yang bahasanya baik ya, tidak kasar. Nah kemudian ada pembedaan antara kurikulum anak khalifah dengan yang istilahnya masyarakat biasa. Kalau di sini saya lihat, kalau yang saya baca, sebanyak bacaan saya untuk anak khalifah itu lebih ke masalah hukum, kemudian masalah filosofi seperti itu. Sedangkan kalau untuk masyarakat biasa itu lebih ke keterampilan handasa ya, kayak bertukang, matematik, kemudian mungkin tip ya, kedokteran gitu. Kalau yang anak khalifah itu
biasanya gurunya pun akan dipilihkan gitu ya, akan dipilihkan, dan itu ternyata setiap guru itu akan menjalani evaluasi dari Khalifahnya seperti itu ya. Bahkan ada seorang guru, ini saya juga dia punya raut wajah yang tidak menyenangkan, itu ternyata bisa diberhentikan gitu ya, bisa diberhentikan oleh si Khalifah, dan ternyata guru itu nantinya dia akan membuat sebuah buku ya, dia akan buat buku yang membahas tentang itu ternyata. Ya, itu mungkin intinya itu dari yang jurnal 3, kemudian yang jurnal 4 tentang age structure medieval Islamic education. Jadi ini secara umum menggambarkan batasan usia untuk belajar. Jadi pembelajaran itu mungkin sama ya kayak kita sekarang dari SD sampai kita kuliah, kurang lebih dari di awal masa Islam itu memang usianya kurang lebih 7,5 tahun sampai 22 tahun orang anak itu akan belajar. Namun di beberapa laporan sejarah itu ada yang paling muda kurang lebih umurnya 4 tahun gitu ya, sampai 10 tahun ya dilaporkan. Nah ini bahasan menariknya adalah kenapa si anak ini ketika usia 22 tahun kemudian dia baru akan muncul di masyarakat di usia 50 sampai 65 itu sebagai pengajar gitu ya, sebagai pengajar. Nanti karir mengajarnya kurang lebih 30 tahun, dia akan wafat di 80 sampai usia 95 tahun. Nah, ini gap 35 tahun di antara 22 sampai 50 itu biasanya banyak dihabiskan kalau memang mereka berkeluarga, tetapi banyak juga yang menghabiskan untuk belajar keluar dari tempat tinggalnya seperti itu. Jadi mencari guru di daerah lain. Kemudian mereka akan kembali ke tempat kelahirannya untuk menjadi guru di situ. Kemudian yang waktunya berapa lama ya, Mbak Indah? Waktu untuk menjelaskannya 40 menit ya? 50 menit? Ya, bangun 50 apa 40 nih? Banyak sih soalnya 19. Ya. Setengah jam dulu ya, nanti boleh tanya jawabnya yang panjang boleh. Karena teman-teman yang tertarik untuk membaca jurnalnya secara lebih dalam, boleh dicatat ini poin-poin ringkasannya dari Baginta supaya bisa lihat jurnal mana ya yang menarik untuk dibaca sendiri gitu. Oke. Kemudian yang jurnal 5 tentang advice for teachers ya. Jadi ini sebenarnya di awal itu dibilang ya, kita kan kenalnya mungkin sekarang ada Buku Alim wa Muta'alim ya paling terkenal, kemudian buku Kitabul Ilmnya di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, tapi ini dibahas 2 buku dalam jurnal ini ya karya yang lebih muda lagi dari kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu tadi tentang Advice for Teacher. Jadi Advice for Teacher ini ditulis oleh Ibnu Sahnun. Jadi sebenarnya Ibnu Sahnun ini dia menuliskan seperti tanya jawab ayahnya ya. Jadi dia karena pintar sama ayahnya diajak untuk ikut majelis ayahnya lebih cepat. Nah, tanya jawab antara ayahnya dengan muridnya inilah yang dia bikin buku sebenarnya. Seperti itu. Jadi bukunya lebih banyak tentang seperti kalau ada masalah ini jawab apa solusinya gitu. Tapi bukunya cukup rapi ya, ada 10 chapter dengan tema-tema tersendiri. Yang pertama tentang tradisi mengajarkan Quran, kemudian tentang kesempatan yang sama untuk setiap murid untuk bersekolah. Nah, kemudian ini ada masuk tentang adab. Kalau misalnya kita sekolah dulu tuh pakai papan tulis sama kapur, nah itu dihapus dengan air gitu ya. Nah ini ada contohnya gitu, nggak boleh kita ngapus misalnya dengan kaki, itu nggak boleh karena itu Al-Quran. Tapi kalau misalnya tulisan yang lain itu terserah gitu ya, ini untuk anak-anak lah gitu, karena anak-anak mungkin main cepat ngapusnya gimana. Nah ini sampai diajarkan bahwa kalau kamu menulis itu Al-Quran itu harus ya ada caranya sendiri. Kemudian bagaimana cara mendisiplinkan murid,
Nah, ini saya di satu, ini ada di halaman berapa ya? Jadi di sini kalau kita sekarang mungkin bullying ya. Jadi ternyata untuk seawal saat itu, jadi di sini sampai bilang kalau misalnya ada satu murid nih ngadu sama gurunya tentang dia diapain gitu sama temennya. Nah ini kalau anak kecil katanya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu kita terlalu mengistimewakan gitu. Kecuali dia memang anaknya jujur atau memang sudah terjadi secara banyak ya. Maksudnya di grup itu memang ada laporan yang cukup banyak. Nah itu memang sebagai guru kita harus mungkin panggil anaknya gitu. Nah ini saya juga oh ternyata dulu sudah sampai seperti itu ya untuk memperhatikan ke anak murid. Nah kemudian yang lain dia bilang kalau ada murid yang pintar tuh nggak usah terlalu di apa ya mungkin dibangga-banggakan terlalu berlebihan seperti itu. Dan untuk hukuman fisik itu juga sebenarnya ada, tapi kalau bisa caranya yang tetap yang lembut. Kemudian yang lain adalah tentang kewajiban guru. Ternyata menyewa tempat itu adalah kewajiban guru dan membeli alat-alat untuk pelajaran itu juga kewajiban guru. Murid itu ada iurannya untuk gurunya. Nah ini untuk masalah ujian ya, jadi setiap murid itu akan berbeda. Ada yang baru hafal sepertiga dia ujian boleh, ada yang setengah boleh, 2/3 boleh. Ya, jadi disesuaikan dengan muridnya. Nah ini jadi di sini graduation atau kelulusan itu juga tidak dipaksakan. Maksudnya kalau kita kan sekarang semua pukul rata, pokoknya ini pelajarannya harus di apa semuanya harus sama. Jadi kalau dulu ini anaknya udah sampai mana, kalau misalnya kita lihat oh ini kayaknya ini anak mampu kalau misalnya ujiannya setengah, ya udah setengah dulu seperti itu. Nah kemudian buku yang kedua ini Al-Jahiz. Nah Al-Jahiz ini yang tadi saya ceritakan ya, jadi dia sempat diberhentikan karena katanya raut wajahnya yang kurang menyenangkan ketika mengajar. Nah, ini di sini dia menulis buku tentang The Mu'alim atau The Teachers gitu ya. Jadi di sini dia ingin mengangkat sebenarnya bahwa sosok seorang guru itu sebenarnya apa ya? Ya harus sosok yang harus dihormati dan guru itu apa ya? Ya karena dia mungkin ada pengalaman pribadinya seperti itu ya. Jadi guru itu sebenarnya kalau dia tuh banyak tentang masalah apa ya kesetaraan ya kalau saya lihat nih lebih banyak ke masalah sebentar kok saya lupa istilahnya ya tentang kesetaraan misalnya antara guru dengan murid gitu. Jadi sebenarnya yang kaya itu akan memerlukan yang miskin, yang di atas akan memerlukan yang di bawah seperti itu. Jadi dia menekankan itu di awal-awal bukunya seperti itu. Kemudian yang menarik itu dari bukunya gitu ya, ini yang wajib gitu dalam kurikulum itu adalah tadi Quran, kemudian bahasa, kemudian jadi setiap guru itu wajib mengajarkan itu di Quran, menulis, kemudian aritmatik, faraid ya, kewajiban-kewajiban syar'i, grammar, kemudian sejarah dan tentang puisi. Sedangkan tambahannya itu boleh musik, astronomi, kedokteran, geometri, olahraga seperti itu. Nah ini yang menarik di bukunya itu ada satu bagian yang menjelaskan kehati-hatian guru terhadap masalah LGBT di muridnya di halaman 79 ya kalau di bukunya. Seperti itu. Jadi ternyata hal-hal seperti itu sudah
sudah terbaca gitu ya sama Al-Jahiz. Jadi dibahas bahwa guru juga harus lebih spesifik memperhatikan kecenderungan murid-muridnya. Kemudian tadi yang kurikulum ada jelas ya nanti di halaman 81 apa aja yang mesti dipelajari, mana yang tidak wajib, mana yang wajib. Ini ada tambahannya di bukunya tentang advice untuk para guru, gunakanlah bahasa yang mudah bagi anak-anak. Kemudian mengingatkan tujuan membaca itu adalah untuk memahami, bukan hanya meresapi keindahan dari untaian setiap kata. Seperti itu. Lagi ya, sebaiknya guru itu memilih kata-kata yang sederhana ya, jadi disesuaikan dengan anak muridnya seperti itu. Apa lagi ya? Oh, yang ini yang terakhir di dalam bukunya itu dia menekankan soal deduksi dan menghafal. Jadi dia semacam menghimbau bahwa kalau hanya menghafal saja maka murid itu akan tidak terbiasa untuk menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk proses deduksi itu tadi gitu. Jadi diharapkan murid itu bisa berkembang dengan dua cara ini ya, baik dengan cara berpikir deduksi maupun dengan menghafal. Jadi dia nggak setuju kalau murid itu hanya hafal setoran, tapi dia berharap ada proses berpikir dari pembelajarannya itu seperti itu. Oke. Itu yang untuk bab chapter 1 ya tentang pedagogi. Kemudian yang chapter 2 itu tentang scholarship dan attestation. Jadi jurnal 6 itu hanya menjelaskan tentang perbedaan apa sih perbedaan dari wais, muzakir sama kos ya. Jadi ini kalau kita sih sekarang mungkin tidak terbagi 3 gini ya, kita taunya ya pendakwah gitu, tapi pada saat di awal Islam itu ada tiga profesi ini gitu, ada al-wais gitu ya. Kalau di bahasa Inggris ngomongnya preacher ya, pengkhotbah. Jadi kalau al-wais itu dia tugasnya memberikan bimbingan gitu ya. Memberikan bimbingan pada masyarakat. Nah, ini biasanya kalau saya baca di jurnalnya dia kayak kasih pendahuluan lah sebelum khotib yang sebenarnya itu datang untuk memberikan khutbah Jumat gitu ya. Nah, al-wais ini dia sifatnya harusnya membimbing, tapi kalau dari segi penekanan tone-nya gitu agak lebih keras dibanding muzakir. Kalau muzakir itu hanya sebagai pengingat saja di masyarakat gitu ya. Sedangkan kalau kos itu biasanya profesinya untuk menyemangati. Jadi kalau misalnya ini sih dikisahkan misalnya mau futuhat atau mau perang gitu ya, nah ada orang yang dia kayak memberikan penyemangat ya, penasihat-penasihat untuk penyemangat gitu ya. Ini jurnal 6 isinya itu. Kemudian jurnal 7 tentang, nah ini ya, jurnal 7 itu tentang sejarah siapa sajakah guru At-Tabari gitu ya. Kita kenal At-Tabari itu tafsirnya lengkap ya. Jadi di sini di jurnal ini benar-benar menjelaskan kan scholarly formation of At-Tabari. Jadi At-Tabari bisa menjadi seorang At-Tabari itu dia bergurunya Masya Allah gitu. Saya sampai berpikir ya kita kayaknya belajar cuma sebentar banget, tapi At-Tabari ini dia sampai pindah-pindah negara untuk gurunya itu total jumlahnya ada 66 orang. Jadi At-Tabari berkeliling dari Kufa, Busra, pindah-pindah ya, kemudian ke Mesir. Itu ternyata kalau kita baca tafsirnya mungkin ada terang tentang sejarahnya, tentang fikihnya, tentang hadisnya. Nah itu ternyata dalam perjalanan pendidikan At-Tabari itu setelah dia selesai di
negerinya itu kemudian dia banyak, kalau di buku ini bilangnya rihlanya untuk mencari ilmu itu sampai 66 ulama itu menjadi gurunya ya. Jadi dia pindah dari ulama ini, selesai belajar fikih dia pindah lagi belajar siroh, kemudian dia pindah lagi belajar hadis, seperti itu. Jadi Masya Allah umurnya kayaknya sangat penuh dengan proses belajar ya. Kemudian yang jurnal 8 tentang human element between text and reader, tentang ijazah. Nah, jadi di sini saya juga baru tahu ya bahwa ternyata ijazah yang kita terima saat itu ini adalah sangat simpel. Sebenarnya ijazah itu komponennya sangat banyak gitu ya. Nah, jadi di ijazah itu sebenarnya yang, nah ini ya filosofinya yang saya berpikir, oh iya ya, ternyata yang diharapkan dengan pemberian ijazah itu adalah sebenarnya keterikatan kita dengan guru. Kalau kita kan sekarang ijazah ya rektor gitu, atau misalnya kepala fakultas gitu, yang kita juga siapa nggak kenal gitu. Mungkin kepala fakultas kita juga nggak kenal sama kita. Nah, tapi di masa awal Islam ini sebenarnya pemberian ijazah itu apa ya? Jadi si guru ini benar-benar yakin bahwa muridnya ketika diberikan ijazah itu memang bisa apa ya istilahnya, kalau dia ngajarinnya 100 ya nanti dia akan menyampaikannya 100 secara sempurna gitu ke orang lain ya. Jadi tidak ada kurangnya gitu, karena proses pemberian ijazah sendiri misalnya gurunya mendikte, nanti muridnya mencatat, kemudian nanti muridnya menghafal dan membacakan lagi ke gurunya, seperti itu. Jadi proses pemberian ijazah itu sebenarnya adalah kayak guarantee atau sebenarnya penggambaran kedekatan dan penjaminan langsung guru terhadap muridnya, seperti itu. Yang bab berikutnya, bab 9 yang oral transmission knowledge in tradition Islam, ini ngebahas sebenarnya tentang apa ya, transmisi ilmu itu sendiri sebenarnya ada 8 modalitas ya, nggak cuma dari mendengar, membaca. Nah, kemudian salah satunya dengan proses tadi ya pemberian ijazah itu. Kemudian ada tentang menulis, kemudian ada deklarasi dari guru, kemudian ada pemberian wasiat ya. Jadi di sini sih wasiat maksudnya gimana, ada misalnya beberapa guru yang sudah mungkin mendekati ajalnya, dia baru akan memberikan ilmu itu secara ya wasiat ya, testament dia yang terakhir pada muridnya, seperti itu. Nah, kemudian tentang sama ya, tentang metode mendengar dalam transmisi oral, itu ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan ya, dari dengar terus nanti kita catat hafal gitu. Jadi di metode sama ini sendiri sebenarnya step-stepnya pertama, yang mendengar misalnya kita sebagai murid, kita harus tahu siapa yang orang yang sedang berbicara, misalnya siapa. Kemudian nanti ini biasanya juga dicantumkan di ijazahnya ya. Jadi siapa gurunya yang sedang berbicara itu siapa, apakah dia pengarang buku itu atau dia hanya menyampaikan saja. Kemudian yang dibaca apakah karya asli apa kopian gitu. Misalnya kalau dulu kan nggak ada buku ya, jadi semua catat ulang berupa kopian. Kemudian nama auditornya siapa, misalnya saya Ginta, umurnya berapa gitu. Pada saat itu umurnya berapa. Kemudian yang ketiga, tempatnya pada saat itu di mana. Nah, kemudian di sini name of the reader. Jadi ternyata dalam sebuah majelis ilmu tidak selalu yang mengajarkan atau yang membaca kitab itu untuk diperdengarkan itu tidak langsung syekhnya. Jadi kadang-kadang ada nanti di jurnal berikutnya namanya mustaklim ya. Jadi ada yang memang pilihan guru gitu yang suaranya keras, itu dia yang menyampaikan atau membacakan kitab dari gurunya. Nah, kemudian tadi type manuscript sudah.
Kemudian di jasa itu ternyata kalau metode sama itu perlu dituliskan kira-kira ada formula, di sini sebenarnya formula ya, jadi kayak semacam kata kalimat penting lah dari apa yang diajarkan sama gurunya seperti itu. Kemudian yang terakhir tanggal dan tanda tangan dari musmi. Musminya ini tadi bisa syekhnya atau orang yang bertugas menggantikan syekh untuk membacakan kitabnya seperti itu. Ya, jadi ternyata udah sedetail itu. Sekarang kita banyak skipnya kayaknya. Yang ke-10 tentang nah ini mustamli. Jadi dulu itu ada profesi mustamli. Mustamli itu dari kata istimla atau kita taunya imla ya. Jadi kalau misalnya ada yang membacakan kitab, nanti muridnya itu atau mendikte ya, kalau kita nggak tahu ya dikte, nanti muridnya nulis di bukunya, nanti bukunya itu diserahkan lagi ke syekhnya untuk benar atau tidak. Nah ini ternyata kalau majelis syekhnya itu cukup besar ya, jadi ya banyak ulama-ulama itu yang dia jadwal ngajarnya misalnya antar negara, nah itu biasanya yang datang bisa 100, 500, bisa ribuan. Nah ini biasanya memperkerjakan yang namanya mustamli. Jadi mustamli ini tugasnya mungkin awalnya dia hanya kayak clerk nulis ya. Jadi misalnya syekhnya ngomong apa dia nulis. Nah tapi selain dia nulis, dia berkewajiban untuk menyampaikan gitu. Jadi kalau majelisnya luas gitu ya, jadi syekh yang ngomong apa nanti diulang sama mustamlinya ini. Nah, untuk menjadi mustamli ini ternyata tidak mudah karena syekhnya itu nanti akan memilih di antara muridnya yang dianggap oh ini memang katakanlah dia cerdas, kemudian bahasanya baik, kemudian menulisnya juga baik seperti itu. Dan ini menjadi profesi yang berbayar ya pada saat itu. Karena ternyata tidak hanya bermodalkan bisa bicara keras dan bisa menulis, tapi si mustamli ini pun harus mengerti apa yang diajarkan oleh syekhnya itu. Kenapa ini? Karena kehati-hatian untuk mengurangi bias penyampaian dari ini ya, materi pembelajarannya seperti itu. Terus jadi ini ada chronological list-nya ya di halaman 201 itu siapa nanti dia punya mustamlinya berapa orang seperti itu. Ya. Rata-rata seorang syekh punya banyak mustamli, tapi biasanya satu mustamli itu hanya bertugas pada satu syekh seperti itu. Kemudian yang jurnal 11 the use of writing for preservation ancient Arabic poetry ini kalau menurut saya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dibanding yang jurnal lain. Ini cuma mengatakan bahwa sebenarnya untuk puisi-puisi Arab zaman dahulu gitu ya, terutama yang mengisahkan misalnya tentang Rasulullah pada saat kecil ya sebelum Rasul itu menjadi Rasul, itu dia tidak bisa dijadikan sumber ilmu yang pasti ya, nggak seperti yang tadi mungkin ilmu hadis atau fikih yang dari syekhnya yang bolak-balik dikoreksi gitu ya, karena dalam transmisi untuk puisi ini banyak kesalahan penulisan. Jadi puisi itu dihafal ternyata walaupun bunyinya sama belum tentu penulisan hurufnya benar gitu. Jadi tidak sekuat transmisi ilmu lain ya. Jadi kalau untuk puisi. Kemudian jurnal 12 tentang authorship and transmission in unauthored literature. Ini yang dibahas di sini tentang karyanya Al-Haytham bin Adi. Jadi Al-Haytham bin Adi ini dia menulis sejarah, tapi dia tidak pernah membukukan jadi satu buku. Nah ini sebenarnya jurnal ini sekedar laporan dari peneliti bagaimana cara dia mengumpulkan lembaran-lembaran tulisan Al-Haytham itu, dan kesulitannya adalah tidak lengkap gitu dan sering bercampur dengan tulisan lainnya gitu. Jadi saya di sini kagum ya maksudnya
kok ini banget, maksudnya gigih sekali untuk mengumpulkan gitu. Jadi kalau tadi mungkin dalam ilmu hadis atau fikih atau ilmu yang lainnya itu kan proses transmisinya tadi oral, nulis, kemudian dihafal, disetorkan lagi. Nah, kalau untuk masalah tulisan yang berserakan yang kita tidak tahu pengarang ini lebih sulit karena terkadang dia bercampur, tapi biasanya bisa di apa? Oh, ini mungkin tulisannya Al-Haytham gitu ya. Ini mirip-mirip gaya bahasanya seperti itu. Nah, ada mungkin peneliti sebelumnya ini sudah mengumpulkan nih karya Al-Haytham. Ternyata diperiksa lagi yang tadinya dia menggunakan bahasa untuk apa ya, mengisahkan sesuatu itu menggunakan bahasa orang ketiga. Nah, ini tiba-tiba ada beberapa lembar yang tulisan itu menggunakan orang kedua. Nah, ini pasti bukan karyanya Al-Haytham seperti itu. Jadi ini cuma menggambarkan gimana sih upaya kita untuk menjaga keaslian dari karya seseorang itu, karena ini masih awal-awal Islam, jadi banyak yang tercampur dengan karya lainnya gitu. Itu aja ya. Sedikit lagi. Jurnal yang ke-13 tentang On the Legacy of Classic in Islamic World. Nah, ini sebenarnya hanya membahas tentang apa karya-karya ya, karya-karya yang banyak di apa ya, karena ini ngebahas tentang transmisi. Jadi kita tahu di awal tahun 300 sampai 600 itu kan Islam masih apa ya, perluasan wilayah gitu. Jadi beberapa khalifah itu memang mulai mempelajari ya filosofi Yunani seperti itu. Jadi ya, jadi jurnal ini cuma bilang bahwa Arab itu sudah mulai belajar-belajar ya beberapa tentang etik gitu. Karena kenapa si penulis jurnal ini menulis ini gitu, karena kepentingan mereka pada saat itu ini kan untuk penelitian barat ya, mereka tuh sebenarnya pengen cari karya-karya Aristotle yang sudah diarabkan gitu, karena mungkin di barat sendiri mereka nggak punya datanya gitu. Jadi ternyata khalifah-khalifah kita itu di awal-awal masa Islam itu karena kebutuhan futuhat untuk memperluas, jadi banyak ya itu tadi karya Plato diterjemahin, karya-karya Greek, kemudian karya-karya Persian juga banyak yang itu yang sebenarnya mau diambil gitu ya oleh penelitinya gitu. Yang 14 ini tentang transmission of Bukhari collection tradition. Jadi dari jurnal yang 14 ini menunjukkan ini ya, betapa kuatnya transmisi dari Sahih Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari itu ternyata karyanya bisa dari timur ke barat itu karena murid-muridnya ya. Jadi Bukhari sendiri sepertinya tidak tidak punya catatan khusus, tapi ada muridnya yang pertama itu namanya Al-Firabri. Al-Firabri itu nanti punya banyak murid, nanti dari muridnya itulah ditulis, kemudian banyak menyebar dari timur sampai barat. Nah, ini di jurnal ini saya juga baru tahu gitu ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, Fathul Bari itu sebagai syarahnya ya Sahih Bukhari itu ternyata terjamin kebenarannya karena dia masih bersambung ya. Jadi masih guru-guru mereka itu masih tersambung sampai Fibrari dan sampai Bukhari. Jadi di sini keaslian syarah-syarah dari Sahih Bukhari itu pun terjamin dari silsilah ya, silsilah dari mulai dari Bukhari, kemudian ke Nasafi, murid generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai lapis 10 itu. Bahkan yang menulis syarahnya itu kalau mau ditahqiq pun dia harus punya guru yang bersambung terus silsilahnya sampai Bukhari. Ya, kalau saya sih, Masya Allah ya, Masya Allah. Sampai penjaminan kebenaran isi buku itu sampai seperti itu. Kemudian yang ke 15
ini tentang awal pengenalan hadis di Andalus. Jadi di Andalus itu tidak ada ulama hadis yang secara khusus untuk mengajarkan, secara umum dibawa oleh Muawiyah ya bin Salam ke sana. Ini ada beberapa fase, cuma di sini dari penelitinya ya mungkin karena Barat ya, mereka lebih banyak memfokuskan apa sih kendala dari pengajaran hadis di awal-awal kekhalifahan di Andalus itu karena adanya konfrontasi antara Malik ini ya Maliki dengan kalau nggak salah Maliki dengan Syafi'i seperti itu. Tapi begitu mereka masuk ke tahun 800-900-an itu sudah terjadi pergantian penguasa, jadi lebih mudah ya. Sehingga ilmu-ilmu hadis itu bisa lebih lancar. Karena sebelumnya ilmu hadis itu nggak pure. Ini ilmu hadis ya, tapi lewat fikih atau tentang hal yang halal haram. Jadi tidak ada ulama hadis khusus yang mengajar di Andalus. Kemudian untuk jurnal 16 tentang transmisi pengetahuan ya di awal Andalus itu jadi di sini cuma memberikan data berapa banyak sih ulama yang di awal khalifah di Andalus itu ada pada saat itu dan berapa murid-muridnya seperti itu ya. Jadi yang awalnya sekitar 26 atau 279, kemudian masing-masing punya murid, kemudian jadi berkembang jadi 1631, dan itu tokoh yang paling terkenal namanya Muhammad bin Wabdah, karena dia punya murid yang paling banyak ya pada saat itu. Aja jadi nah ini yang terakhir, mungkin chapter yang terakhir tentang libraries ya. Libraries sama bibliofili di masa Islam. Ada 3 jurnal ya. Yang pertama jurnalnya tentang umum tentang perpustakaan. Yang utama yang kita semua udah tahu ada 3 ya, ada Baitul Hikmah ya pada masa Al-Ma'mun. Ini di Baitul Hikmah biasanya banyak bukunya tentang pengetahuan dasar keagamaan awal seperti misalnya lebih banyak tentang Al-Quran, seperti itu, tentang pentafsiran Al-Quran, tentang politik, tentang hukum, seperti itu. Nanti berbeda dengan pola buku perpustakaan yang di Kairo, itu udah lebih banyak sainsnya. Nanti beda lagi dengan yang di kayak punya Al-Hakam 2 ya, yang di Cordoba, itu dia karena dia senang sama buku, maka kemudian dia berusaha untuk menyatukan antara timur dan barat, jadi dia banyak manggil penerjemah, jadi banyak buku-buku tentang Yahudi, Kristiani, seperti itu yang dikumpulkan di perpustakaannya. Kemudian ya seperti kita tahu ya perpustakaannya dengan koleksi yang sangat banyak, 600 buku, manuskrip yang jumlahnya ribuan, kemudian ini hancur ya karena penyerangan Mongol seperti itu. Kemudian kalau untuk yang perpustakaan di Kairo itu sempat bermasalah karena tempatnya dipindahkan, dan ketika dipindahkan itu ada trouble sama unta pembawanya sehingga banyak buku yang hilang ya di perjalanannya seperti itu. Sedangkan untuk perpustakaan Al-Hakam yang di Cordoba itu ketika dia meninggal 2 tahun kemudian kekuasaannya diambil adiknya bukan tipe yang suka buku, jadi terus runtuh begitu saja. Kemudian ini di jurnal yang 18 ini lebih bukan menggambarkan, menurut saya bukan menggambarkan library ya, tapi tentang buku-buku apa sih yang diminati di masa periode kekaisaran Umayyah gitu ya. Ini karena lebih banyak tentang bagaimana sosok Rasulullah, kemudian tentang perang Maghazi, kemudian mereka lebih suka
puisi-puisi ya, puisi-puisi. Nah, kemudian ada kebiasaan khusus ya yang senang buku, pejabat-pejabatnya itu rata-rata memang punya perpustakaan masing-masing di rumahnya dan mereka menyewa orang, jadi mereka habis sholat malam mereka panggil orang untuk bacain mereka buku seperti itu. Dan banyak dari mungkin khalifah ya, di situ nanti dia menulis untuk misalnya belajar masalah strategi politik. Nah, ini beberapa khalifah dan pejabat atau ilmuwan pada saat itu ketika mereka punya catatan, mereka tidak mau menerbitkan menjadi buku karena bagi mereka supaya tidak kita harus lebih mementingkan, kita harus baca Quran dulu deh gitu. Yang tulisan-tulisan saya ini sampai ada kalimatnya, kalau saya mati dia berpesan pada anaknya, bakar buku saya itu, maksudnya buku yang dia belajar apa dia tulis sendiri itu. Kemudian kalau untuk pola di jurnal yang terakhir itu tentang perpustakaan di masa Al-Hakam 2 tadi, dan kulturnya pada saat itu karena banyak diterbitkan buku-buku yang sudah tadi ya tentang Yahudi, tentang Kristen, kemudian banyak berkembang yaitu tadi ya sains. Nah, maka masyarakatnya pada saat itu memang Al-Hakam itu memberi kesempatan untuk masyarakatnya bisa mengakses juga seperti itu. Jadi kurang lebih kalau di yang jurnal terakhir ini saya melihat bahwa kalau memang kita punya pemimpin yang senang dengan buku, maka dia akan berusaha ya untuk mencari buku yang lebih banyak dia kumpulkan, dia panggil orang, kemudian dia beli ya sampai beribu-ribu dinar beli buku untuk melengkapi perpustakaannya. Tapi begitu wafat Al-Hakam II, kemudian pindah ke adiknya karena adiknya tidak suka dan lebih kepentingan politik mungkin ya. Jadi perpustakaannya ya lama-lama turun dan runtuh itu saja. Mungkin itu saja, mohon maaf banyak kurangnya, saya sifatnya mungkin bacanya ya agak nggak terlalu mendalam ya seperti teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ginta, pas sekali 50 menit untuk mendongengkan kita buku tersebut. Dari 19 chapter tersebut emang karena buku ini adalah kumpulan jurnal ya teman-teman, jadi kita kasih tepuk tangan dulu ke Mbak Ginta karena kayaknya Mbak Ginta sudah terbiasa nih dengan pressure untuk membaca jurnal ilmiah. Satu buku babon loh, itu 400 halaman ya. Nah, Mbak Ginta baca semua. Oke, memang buku ini adalah sifatnya berisi kumpulan jurnal ilmiah, maka dia nggak secara kronologis dari awal sampai akhir menjelaskan sebuah topik gitu. Tapi topik besarnya adalah early education in Islamic communities lah, intinya seperti itu. Nah, dari 5 chapter tadi, mungkin saya share screen aja ya. Kita boleh langsung ke sesi tanya jawab aja. Supaya mempersingkat waktu, apakah teman-teman ada pertanyaan spesifik yang terkait chapter 1-19 tadi? Kalau ada yang mau bertanya silahkan, boleh. Saya bantu broadcast kontennya, konten listnya supaya teman-teman bisa mention chapter yang mana, terus apa pertanyaannya atau komentarisnya gitu. Dengan apa yang sudah dijelaskan Mbak Ginta. Oke, silakan teman-teman. Ini yang part 1 dan part 2. Buat saya sendiri yang part 1 ini menarik karena waktu skripsi saya membahas sebuah pesantren di Sumatera Barat yang sangat terkenal sampai ke Malaysia dan Thailand, itu Sumatera Tawalib Parabe. Nah, di situ yang dibahas chapter 1-5 ini, karena saya bahas sejarahnya ya. Jadi kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, yang dijelaskan di dalam jurnal 1-5 ini adalah yang diterapkan di dalam pesantren tersebut oleh syekhnya gitu. Jadi yang dari tadi circle yang duduk secara halakoh, kemudian
syekhnya duduk lebih tinggi, terus yang mana adab bertanya itu benar-benar dipraktekkan, terus kemudian ijazah tadi juga itu. Jadi tapi ketika ini sambil sharing, menunggu teman-teman ada yang mau bertanya atau berkomentar. Tapi setelah kemerdekaan, di mana setelah pergolakan dari Belanda ke pemerintah Indonesia, akhirnya yang tadinya pesantren itu mendapat tekanan, sebelumnya tuh selama masa kolonialisme, pesantren itu mendapat tekanan dari Belanda karena menurut mereka pendidikan yang dilakukan di pesantren itu menyebabkan pergolakan atau perlawanan dari pribumi-pribumi terhadap penjajahan Belanda. Nah, ketika udah beres nih, udah merdeka Indonesia, gitu. Lalu pesantren ini menjadi sebuah institusi pendidikan yang semakin ramai dan konsep belajar yang sebelumnya diterapkan seperti masa-masa Islam awal itu nggak bisa lagi diterapkan di pesantren tersebut. Akhirnya berubah menjadi ya yang sekarang dan harus mengikuti di bawah institusi Kementerian Agama gitu. Jadi menarik sebenarnya di Indonesia, di Nusantara itu kita nyampe gitu merasakan cara belajar yang seperti ini gitu. Oke teman-teman, boleh silakan mic-nya yang mau tanya ke Mbak Ginta, atau teman-teman online juga boleh yang menyimak. Ada beberapa teman-teman, halo. Oke, kita buka kontennya, siapa tahu ada yang mau bertanya. Oh enggak, saya cuma mau apa ya? Sudah ya? Nggak, ini teknis Oke. aja sih, bukan bertanya. Mungkin lebih tepat kumpulan artikel kali ya, karena kalau jurnal itu adalah tempatnya begitu. Jadi Ya, oke. Boleh. ada 10 chapter dan 19 artikel dalam satu jurnal. Itu saja. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Chapter partnya ada 5, 19 artikel. Oke. Kalau belum ada, saya mau nanya ke Mbak Ginta deh. Ada Ya, yang tadi tanya? apa namanya? Sedikit koreksi aja dari Rani ya. Silakan saya kembalikan ke ini, Indah. Oke, kalau belum ada teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar, saya ada sedikit pertanyaan ke Mbak Ginta. Di chapter mana sih ketika Mbak Ginta baca yang menurut Mbak Ginta enlightening gitu? Karena saya tahu Mbak Ginta bacanya 2 kali nih, karena kemarin tadi malam cerita karena mau skimming lagi gitu. Jadi chapter mana sih yang atau part mana yang Mbak Ginta sangat belajar dari part tersebut atau chapter tersebut? Mungkin chapter yang itu ya, transmission yang tentang ijazah tadi gitu kan. Pas udah baca detail, oh ternyata ada ini ya, sampai sekelas isinya siapa tuh harusnya ada namanya gitu. Terus kita belajar apa, terus quote yang penting di pelajaran itu ditulis di ijazahnya gitu. Terus ya itu tadi, ijazah itu melambangkan kepercayaan guru sebenarnya, kalau kita benar-benar bisa meneruskan ilmunya tuh dengan benar gitu. Kalau kita kan sekarang ijazah ya gitu aja, yang maknanya nggak dapat gitu. Saya baru dapat pas baca itu, oh ternyata yang diharapkan itu secara filosofi itu sebenarnya sedalam ini gitu. Sedangkan kita kan ya yang penting gue lolos deh, dapat ijazah gitu ya. Padahal makna dari ijazah itu sangat dalam. Itu sih Mbak. Oke, thank you Mbak Ginta. Teman-teman yang lain atau mentor-mentor? Itu ada Farah. Oh iya, Apa Farah, namanya? Raise hand. silakan. Boleh di-unmute. Halo, assalamualaikum. Ini Ainun ya. HP saya kebetulan mati. Izin Oh tanya. ya, oke. Mbak. Iya. Makasih Mbak Reginta tadi atas presentasinya. Jadi tertarik untuk membaca juga kumpulan artikelnya ya.
Mungkin pertanyaan saya simpel aja, tertarik untuk tahu, tadi dijelaskan berbagai berbagai aspek dalam pendidikan Islam yang awal gitu. Saya cuma pengen bertanya tentang skop geografisnya. Tadi mungkin nggak di-mention. Setiap daripada itu, tadi ada mention tentang ulama Islam sebelum kita tuh pada umur sekian-sekian belajar ada gap antara umur berapa tadi yang 20 sampai 50 ya. 20 sampai 50 tuh pergi belajar di mana gitu-gitu. Itu skopnya itu ulama zaman mana dan mereka yang berada di mana pada saat itu gitu. Supaya dapat gambaran itu tabi'in atau apa gitu. Terus dan yang lain-lain juga mungkin apakah setiap artikel itu ditulis oleh penulis di tempat yang berbeda-beda atau merujuk pada satu tempat dan zaman yang sama. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, Mbak Ginta. Mungkin pertanyaan yang kedua dulu. Setiap penulis itu menuliskannya berdasarkan range waktu yang manakah dan di mana? Baru yang nanti. Ini insya Allah yang artikel keempat ya. Jadi kalau untuk rentang waktu itu karena judulnya Early Islamic World, jadi sekitar tahun 300 sampai 600, tapi beberapa 600 Hijriah tapi ya? enggak, Masehi kan? Hijriah, maaf. Hijriah, Masehi Hijriah. tambahin Hijriah. Nah, memang di awal kan mereka bilang sampai tahun 600-an, tapi banyak sumber itu mundur sampai di tahun 900-an ya sebenarnya. Betul. Nah, untuk geografi, kalau yang di artikel 4 ini nggak disebutkan ya, maksudnya khusus di mana gitu ya. Tempat-tempatnya gitu. Cuma kalau saya lihat brief dari awal artikel 1 sampai 19 ini mereka mengkotakkan ini Umayyah, ini awal Abbasid gitu. Jadi daerahnya mungkin sekitar Berdasarkan kekhalifahan itu ya. Betul, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Farah dan Mbak Ginta. Boleh silakan, ada lagi yang mau bertanya atau merespon? Di Buka Taman ya. Udah mungkin Mbak. Oh ya, udah ya. Oke. Sekian teman-teman untuk pendongengan atau seri mendongeng dari Mbak Ginta tentang buku berjudul kumpulan artikel berjudul Education and Learning in the Early Islamic World yang berisi tadi 19 artikel. Ada 5 part yang teman-teman bisa kalau tertarik ya baca satu-satu artikel aja gitu. Beberapa artikel sedikit kok, cuma beberapa belas halaman, tapi ada juga yang sampai 50 ya Mbak Ginta ya. 50 sekian halaman gitu. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kalau masih ada pertanyaan boleh nanti diflorkan di grup Lembuk Kata. Siapa tahu teman-teman yang lain punya pemikiran atau pengetahuan yang lebih di bidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ina. Makasih teman-teman.